Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Fitria Maulida dengan nomor NIM 22810603035. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil virtual lab saya dengan uji golongan darah. Di sini langsung saja. Sebelum kita proses pemasukan, alangkahnya kita bisa tulis atau karena di sini saya mempunyai web sendiri, jadi saya memakai aplikasi saya sendiri yang saya telah buat. Jadi saya masuk ke webnya. Nah, sudah masuk ke webnya, di sini ada tentang ikhtisar. Ikhtisar itu kayak pendahuluan. Eh, pendahuluan ini pemahaman dari sistem peredaran darah manusia itu kayak gimana. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, hormon dan sel-sel darah dan dari sel-sel tubuh untuk melindungi tubuh dari penyakit dan menjaga stabilitas suhu dan pH tubuh. Nah, sistem ini terdiri dari jantung, kemudian juga pompa darah, pembuluh darah. Nah, di sini ada dua sirkuit. Nah, yang satu ada sirkulasi pulmoner, ada sirkulasi sistematik. Kemudian juga ada klik pada di atas untuk mempelajari lebih lanjut tentang setiap komponennya. Di sini ada jantung. Nah, di sini ada anatomi jantung. Anatomi jantung adalah organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, di sini juga ada atrium kanan, di sini ada atrium kiri, ventrikel kanan. Nah, ini putar, jadi dia kayak suka berputar, berdenyut-denyut pencet ini. Kemudian juga di sini ada siklus jantung, ada sistol, ada diastol, yang dimana sistol adalah fase kontraksi jantung selama sistol ventrikel. Otot jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung. Tekanan darah meningkat selama fase ini. Ventrikel berkontraksi, terus eh, antriventrikular tertutup, kantung seminular terbuka. Nah, terus juga di sini ada darah dipompa keluar dari jantung. Nah, ventrikel berelaksasi, terus juga ada katup antriventrikel terbuka. Nah, ini ada bunyi jantung. Kalau misalnya di loop disebabkan oleh penutupan katup antriventrikular. Nah, terus juga di loop S2 disebabkan penutupan katup seminular, pulmonal dan aorta saat diastol ventricle dimulai. Nah, di sini juga ada darah, ada komposisi darah. Nah, ini ada plasma. Terus di sini ada sel darah putih, kemudian ada sel darah merah, ini ada trombositnya. Nah, plasmanya itu 55%, sel-sel darah 45%. Nah, fungsi darah di sini transportasi oksigen dan karbon dioksida, regulasi suhu tubuh. Nah, di sini juga ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, terus juga ada trombosit. Nah, ada golongan-golongan golongan darah, antigen, antibodi dapat donor ke darah mana aja nih yang bisa. Misalnya golongan darah A bisa dapat donor kemana saja, terus dapat menerima dari apa aja. Nah, terus juga yang B juga sama seperti itu. Misalnya dapat donor kemana ke B, terus dapat menerimanya juga dari apa. Terus AB juga seperti itu. Kemudian juga ada pembuluh darah. Nah, di sini ada pembuluh darah, arteri, dan vena. Nah, jenis pembuluh darahnya di sini ada arteri, vena, kapiler, tekanan darah. Nah, di sini kita mulai simulasi. Nah, simulasi misalnya detak jantung kita mulai. Nah, berarti ini lagi hipoksia. Berarti
detak jantung kita sekarang lagi tidak baik-baik saja. Nah, ini eh, ininya tentang darah dari jantung menuju ke jantung, terus ke vena, ke arteri, seperti itu. Kita juga bisa mengatur, misalnya mau normal. Ini masih tentang kita riset dulu. Nah, normalnya itu di 72. Itu normal dari si detak kecepatan detak jantung kita. Kalau misalnya kita di sini, berarti kita mengalami takikardia. Kemudian ini oksigennya di sini. Kita mengalami hipoksia, bisa lagi hipoksia. Kemudian kan kalau normalnya itu di 72, di 7. Nah, ini ada hipoksia, masih hipoksia. Berarti ini kan harus normal tuh, normal berarti dia. Kadar oksigennya itu tidak boleh tidak boleh berkurang karena dia itu harus 100%. Kalau misalnya kecepatan detak jantung juga tidak boleh sampai full. Batasnya itu ada 71. Kemudian sini juga ada normal, hipertensi, ada ateriokolis, dan sini juga ada penjelasannya dan cara-caranya. Nah, di sini juga setelah kita melakukan simulasi, kita juga ada tentang kuis-kuisnya. Ini kuis, misalnya bagian jantung yang dapat menerima dari paru-paru itu apa, ventrikel atau ini apa. Di sini juga sudah ada kuis setelah kita melakukan simulasi yang sudah diterapin. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.